Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sangat semangat ya. Mungkin Bapak pengen sedikit tahu semangat kalian biar lebih maksimal gitu ya. Coba kita tepuk semangat dulu ya. Yang seperti biasa tepuk semangat kayak gitu ya. Oke, coba 1, 2, 3 tepuk semangat. 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 Oke, tepuk tangan dulu. Baik anak-anak, kali ini kita akan belajar suatu materi yang pernah kita pelajari namun belum kita memperdalaminya, yaitu pada pertemuan kemarin kita sudah mempelajari tentang materi kitab-kitab dan iman kepada Rasulullah. Jadi pada pertemuan kali ini setelah kita membahas tentang materi iman kepada kitab dan Rasulullah, maka kita akan membahas tentang bagaimana iman kepada Rasulullah itu meliputi apa saja. Nah, jadi nanti kita akan membahas terkait dengan sifat-sifatnya dan juga bagaimana sifat mustahilnya. Oleh karena itu, pada pembelajaran kali ini Bapak membawa sedikit bahan ajar yang nantinya kita akan belajar menggunakan alat seperti ini, gitu ya. Oke. Nah, sebelumnya Bapak ingin mengetahui kehadiran siswa-siswi Bapak pada pertemuan kali ini. Coba yang nggak berangkat, ada yang tahu siapa? Yang belum berangkat? Mas Galang. Ada yang tahu kenapa? Telat ya? Atau mungkin lagi sarapan? Oh iya, ini kalian sudah sarapan? Belum. Yang sudah siapa? Coba Mbak Hilda sarapannya apa tadi? Nasi dan telur. Mas Fajar sarapannya apa? Belum. Waduh. Jadi nanti habis ini sarapan ya bareng teman-teman ya di kantin. Oke. Nah, sebelum kita mulai, Bapak pengen kita menyanyi terlebih dahulu untuk mengenal apa itu rukun iman, yaitu rukun kepada siapa saja. Yang pertama coba ada yang tahu? Iman kepada Allah, iman kepada kitab Rasul, yang kedua malaikat Allah, yang ketiga kitab Allah, yang keempat Rasul Allah, yang kelima dan yang terakhir. Oke, nah kita bernyanyi dulu ya. Jadi seperti yang ada di buku itu coba kalian lihat. Nah, nanti kita nyanyinya pakai nada. Bentar. Jadi rukun iman itu ada 6 macam. Yang pertama kepada Allah, 2 pada malaikat, ketiga kepada kitab Allah, keempat kepada Rasulullah, kelima hari kiamat, keterakhir kodok dan qadar. Bentar. Sebelumnya ini ada sedikit salah nada ya. Sebelumnya Bapak cek dulu nadanya. Nanti kita nyanyi bareng-bareng. Gitu ya. Gitu ya. Coba. Rukun iman itu ada 6 macam. Ya, 2 pada malaikat, 3 kitab Allah, 4 Rasulullah, 5 hari kiamat, 6 qada dan qadar. Gitu ya. Bisa dipahami ya? Oke. Coba 1, 2, 3. Rukun iman itu ada 6 macam. 1 pada Allah, 2 pada malaikat, 3 kitab Allah, 4 Rasulullah, 5 hari kiamat, 6 qada qadar. Oke. Nah, jadi itu bisa
kalian hafalkan nanti di rumah ataupun nanti di bersama teman-teman. Nah, kita masuk ke materi yang akan kita bahas, yaitu iman kepada Rasulullah. Nah, Bapak ingin tanya, siapa Rasulullah itu sebenarnya sih? Ada yang bisa menjawab? Coba. Utusan Allah. Ya, betul. Jadi Rasulullah itu adalah utusan Allah, yang mana Rasulullah itu diutus kepada kita umat muslim, umat Nabi, yang mana pada zaman sebelum-sebelumnya itu memiliki banyak nabi-nabi yang pernah menyebarkan sebuah ajaran yang tentunya ini kaitannya dengan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang hal tersebut kemudian dilanjutkan oleh Nabi Muhammad, yaitu utusan terakhir Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Rasulullah atau Nabi ke-25 yang menyebarkan Islam dengan menggunakan kitab, yaitu kitab apa? Nabi Muhammad Al-Quran. Betul sekali. Nah, kemudian kenapa kok Rasulullah harus menyebarkan, atau Nabi Muhammad itu harus menyebarkan Islam? Tentunya karena ajaran yang dibawa Rasulullah itu membuat salah satu kita sebagai umat itu nantinya akan dimasukkan ke dalam surga dan dikumpulkan dengan orang-orang soleh bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu. Nah, adapun kenapa kok kita dianjurkan untuk mengimani Rasulullah, itu terdapat dalam surat Al-Ahzab, yaitu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nah, jadi sesungguhnya telah ada pada diri Rasul itu suri tauladan yang baik bagimu. Artinya kita sebagai umatnya harus menirukan atau meneladani sifat-sifat Rasulullah, sebagaimana surat Al-Ahzab itu memperuntukkan kita sebagai umat untuk meneladani sifat-sifat Rasulullah. Nah, oke. Selanjutnya Bapak ingin menggunakan sebuah media ajar. Nah, media ajar ini bernama panah sifat. Ini ada dua, satu di baliknya. Yang pertama ini adalah mencocokkan antara sifat sidik dan juga sifat antara sifat wajib Rasul dan juga arti-artinya dalam bahasa Indonesia. Kalau yang ini kalian nanti mencocokkan antara sifat mustahil dan sifat wajibnya. Jadi disesuaikan seperti contoh nanti misal fatonah dengan apa sesuainya, terus sidik dengan apa, seperti itu gitu. Paham ya? Oh iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, Masya Allah, semangat sekali ya hari ini ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita awali pembelajaran pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, memasuki materi pada hari ini, tapi sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih. Siapa yang masih ingat materi pertemuan minggu lalu apa yang kita bahas? Nah, betul sekali Mbak Isma. Masya Allah, masih ingat ya materi minggu lalu.
Nah, sekarang kita memasuki bab baru yaitu membahas tentang menjauhi perbuatan zina. Nah, sebelum itu silahkan kalian simak proyektornya. Nah, menjauhi perbuatan zina. Apa itu zina? Zina itu apa? Nah, zina itu berasal dari bahasa Arab zana yazni kemudian zina yang artinya itu adalah hubungan badan antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya hubungan ikatan pernikahan yang sah, itu artinya zina. Nah, sebelum itu, coba kalian perhatikan apa yang kalian ketahui tentang gambar yang ada di proyektor. Gambar pertama, apa yang kalian lihat? Nah, orang yang sedang menikah ya. Sedangkan gambar yang kedua? Nah, itu suasana penggerebekan salah satu pasangan yang sedang bermalam di suatu kamar. Itu salah satu contoh perbuatan zina. Nah, siapa coba dari kalian yang masih suka pacaran? Ayo. Ayo. Masih ada yang suka pacaran ya? Nah, itu adalah salah satu contoh perbuatan zina. Nah, apa sih hukum perbuatan zina itu? Haram ya anak-anak? Nah, perbuatan zina itu adalah hukumnya haram. Nah, hukum zina menurut syariat dan menurut kitab undang-undang hukum pidana di Indonesia itu berbeda. Kalau menurut syariat, hukum perbuatan zina itu yang pertama itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu muhsan dan pintar ghairu muhsan. Apa bedanya? Nah, kalau muhsan ini adalah orang yang berzina itu sudah pernah melakukan hubungan, sudah menjalin pernikahan. Sedangkan ghairu muhsan itu adalah bagi mereka yang masih lajang. Nah, hukumannya seperti apa, Bu? Nah, hukumannya itu untuk yang muhsan itu didera 100 kali, kemudian dirajam, yaitu hukuman mati dengan dilempari batu, seperti itu. Nah, sedangkan ghairu muhsan itu sama, dicambuk 100 kali juga, namun kemudian diasingkan dari tempat tinggalnya selama beberapa tahun. Nah, kemudian menurut undang-undang hukum pidana di Indonesia itu, perbuatan zina itu diancam hukuman 9 bulan penjara. Nah, pertanyaannya, kenapa berbeda, Bu? Terus kita harus ngikutin yang mana nih? Antara hukum syariat atau hukum pidana? Kita kan umat muslim, seharusnya kita mengikuti hukum syariat. Namun, karena kita tinggal di Indonesia, jadi kita itu mengikuti undang-undang, yaitu peraturan perundang-undangan sesuai negara kita. Nah, kita mengikuti yang ada di Indonesia yaitu 9 bulan penjara untuk pelaku zina. Nah, silakan simak ayat ini. Nah, bisa dibaca ya. Nah, silahkan coba Mas Fajar baca. Ayatnya saja, Mas. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang terburuk. Seperti itu. Nah, siapa yang tahu ini ayat berapa? Quran surat ayat berapa? Siapa? Mbak Isma coba Quran ayat berapa ini? Surat apa? Ayat berapa? Nah, pintar sekali. Nah, terus tadi kan Ibu sudah menjelaskan nih, apa ya peraturan hukuman untuk
pelaku zina di menurut KUHP. Itu pasal berapa ya, Mbak Rahayu? Nah, pintar sekali ya. Nah, kemudian kita simak yang kedua itu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa kana salisahuma syaitan. Artinya, tidaklah seorang laki-laki berhalwat dengan wanita, melainkan yang ketiganya adalah syaitan. Nah, nih, himbauannya untuk kalian semua yang pada pacaran nih ya. Nih, semisal pacarnya itu bilang, di sini rame nih, kita ke tempat yang lebih sepi ya. Nah, jangan mau ya anak-anak, apalagi yang perempuan-perempuan ini. Kalau diajakin sama cowoknya ke tempat yang sepi itu jangan mau, karena yang ketiganya itu adalah. Nah, pintar sekali. Kemudian, nah, materi kita sudah selesai. Siapa yang mau bertanya? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, sudah paham semua ya. Jadi, kesimpulannya kita itu sebagai orang yang sudah menginjak usia balik itu harusnya kita menjauhi perbuatan zina. Salah satunya itu Nah, harus diingat ya anak-anak. Mungkin cukup itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana nih kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Hari ini ada yang nggak berangkat? Apa berangkat semua? Berangkat semua ya, Alhamdulillah. Materi hari ini, kita hari ini tuh akan membahas, itu dilihat di PPT ya, adab menggunakan media sosial. Tujuan kita kali ini mempelajari adab menggunakan media sosial itu diharapkan kalian bisa menganalisis adab menggunakan media sosial dan dapat meyakini bahwa adab menggunakan media sosial dalam Islam itu dapat memberikan keselamatan bagi individu dan masyarakat dan juga membiasakan sikap menggunakan media sosial yang santun, saling menghormati, tanggung jawab, semangat kebangsaan, dan cinta damai. Kali ini kita menggunakan metode diskusi ya. Ibu bagi kalian jadi 3 kelompok. Mau dibagi ibu apa dibagi sendiri? Sendiri, 3-3 ya per kelompok ya. Bisa itu duduknya per kelompok. Tiga. Nih ibu bagiin kertasnya. Untuk topik yang dibahas dalam diskusi bisa dilihat di PPT untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ibu beri waktu 10 menit ya. Nanti kalau udah selesai bisa maju satu perwakilan dari kelompok mempresentasikan hasil diskusinya.
Ya, waktunya sudah habis ya. Untuk kelompok 1 bisa langsung maju mempresentasikan hasil. Maju. Iya, maju perwakilan. Hasil diskusi kelompok 1. Apa saja etika yang harus diberhentikan saat bermain media bisa menyebarkan tidak bohong dan menyajikan informasi yang aman beretika, akurat dan jauh dari sumber terpercaya. Nomor 2, tidak sembarangan menyebarkan informasi pribadi orang lain dan lain-lain. Yang bisa sebelum membuat suatu pertimbangan baik-baik seharusnya terhadap diri sendiri maupun orang lain. Ya, sudah ya. Terima kasih pada kelompok 1, beri tepuk tangan. Ada yang mau bertanya atau menanggapi ke kelompok 1? Aku menambahkan. Oh iya, boleh. Hindari penggunaan kata-kata kasar, menghina atau diskriminatif yang dapat menimbulkan masalah. Ya, betul. Selanjutnya bisa langsung ke kelompok 2. Maju. Yaitu topiknya bagaimana ajaran agama Islam dalam menjadi pedoman dalam bersosial media. Hasilnya yaitu yang pertama, menjelaskan nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan toleransi yang relevan dengan penggunaan media sosial. Kemudian yang kedua, mencari contoh-contoh hadis atau ayat Al-Quran yang berkaitan dengan etika komunikasi dan perilaku. Dan yang ketiga, mendiskusikan kendala yang sering dihadapi dan solusi yang mungkin ditempuh. Ya, terima kasih pada kelompok 2, beri tepuk tangan. Ada yang mau menambahkan atau bertanya? Nggak ada, bisa langsung lanjut ke kelompok 3. Ya, baik. Kami menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 3. Yang pertama yaitu mengajukan usulan agar materi tentang etika bermedia sosial dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah, mengorganisir kegiatan seperti workshop, lomba, atau pembuatan konten positif di media sosial. Yang ketiga ada melibatkan orang tua dalam upaya mendidik anak tentang penggunaan media sosial yang bijak. Ya, terima kasih pada kelompok 3. Kita beri tepuk tangan ya. Ya, jadi udah pada maju semua. Materi hari ini itu menggunakan media sosial. Jadi udah pada paham ya apa itu, apa aja sih ada menggunakan media sosial. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu bermedia sosial itu sama seperti berinteraksi di dunia nyata. Kita perlu menjaga sopan santun, menghormati orang lain, dan berpikir sebelum bertindak. Dengan begitu kita bisa memanfaatkan media sosial secara positif untuk menjalin silaturahmi, berbagi informasi bermanfaat, dan menghindari hal-hal negatif seperti perselisihan atau penyebaran berita bohong. Ya, sekiranya sekian materi dari Ibu. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya Mas. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan sehingga pada pagi hari ini kita bisa mengikuti kelas mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti di kelas 4 ini. Nah, sebelum memulai hari ini mari kita awali dengan berdoa bersama dengan mengucap basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ibu absen terlebih dahulu ya. Hilda, Nur Fatimah, Isma, Rahayu. Baik, Ibu mau nanya nih. Kemarin kita belajar apa ya anak-anak? Tentang menolong orang lain, Bu. Ya, betul. Kemarin kita belajar tentang menolong orang lain. Kemudian kita kemarin belajar salam. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri munafik. Bisa dilihat dari PPT ya. KD ini yaitu memahami pengertian munafik, ciri-ciri munafik dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini yaitu peserta didik mampu memahami dan menjelaskan tentang ciri-ciri munafik, pengertian dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian peserta didik itu mampu menganalisis dampak negatif dari sifat munafik terhadap diri sendiri dan masyarakat, dan peserta didik ini mampu menganalisis cara menghindari sifat munafik terhadap diri sendiri dan masyarakat. Nah, kemarin kita kan belajar tentang menolong orang lain. Allah ini memerintahkan untuk saling menolong dalam hal kebaikan dan takwa. Nih, Allah ini melarang kita untuk berbuat dosa dan untuk permusuhan gitu ya. Salah satu sikap yang mengakibatkan dosa yaitu adanya munafik. Nah, ini kemudian Ibu ada pengertian munafik, bisa dilihat dari PPT ya. Secara etimologi, kata munafik itu berasal dari kata nafako yang salah satu artinya itu adalah lubang tikus di dalam tanah yang memiliki dua pintu. Pintu pertama itu terlihat dan pintu yang kedua itu tidak terlihat. Itu salah ya. Nah, secara terminologi atau secara istilah, munafik itu adalah orang yang secara lahiriah itu menampakkan keimanan dan ketaatan, tetapi secara batinnya itu menyembunyikan kekafiran. Jadi munafik itu bisa dikatakan sebagai bermuka dua ya. Munafik itu berpura-pura percaya atau setia, tetapi sebenarnya itu dalam hatinya itu tidak setia gitu ya. Nah, kemudian Rasulullah juga menjadi teladan bagi kita ya. Beliau itu selalu berkata jujur dan menepati janji. Jujur ini merupakan salah satu sifat terpuji yang disukai oleh Allah. Jujur ini artinya lurus hati, tidak berbohong dan berkata apa adanya. Jujur ini harus dilakukan dalam perkataan maupun perbuatan. Jujur ini harus mengatakan sebenarnya, tidak mengada-ada. Kemudian janji itu harus ditepati ya anak-anak. Ya, ketika kalian berjanji itu kalian harus mengucapkan insya Allah, karena dengan mengucapkan insya Allah itu bertujuan untuk mengingatkan pengucap bahwa untuk bertekad bulat bersiap untuk mewujudkan janjinya. Kemudian Rasulullah juga selalu menjaga amanah. Amanah itu sifat yang dapat dipercaya. Dengan demikian, amanah itu diserahkan ke orang lain yang dipercaya memelihara amanah itu. Rasulullah itu berkata bahwa ada ayat atau hadis yang berbunyi ayatul munafiki salasun idza hadasa kadzaba wa idza wada akhlafa wa idza tumina khana. Yang artinya itu ciri-ciri munafik itu ada 3. Yang pertama itu jika berkata ia dusta, jika berjanji ia mengingkari, dan jika diberi percaya dia khianat. Nih, ciri-ciri munafik bisa dilihat di PPT. Apabila berkata ia berkata bohong, apabila berjanji dia mengingkarinya, bila diberi kepercayaan atau amanat maka dia mengkhianati. Kemudian selanjutnya yaitu bahaya munafik. Yang pertama itu orang-orang munafik adalah orang yang dalam hati mereka itu ada penyakit, lalu penyakit itu terus bertambah. Orang-orang munafik ini adalah orang-orang yang membuat kerusakan di tengah masyarakat, tetapi mereka ini tidak mengakuinya. Orang-orang munafik ini dibiarkan oleh Allah terombang-ambing dalam kesesatan. Kemudian yang terakhir itu orang-orang munafik itu diibaratkan sebagai orang yang tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka ini sama sekali tidak mampu berkomunikasi dengan orang lain karena ketiga alat komunikasi itu telah dimatikan oleh Allah. Nah, jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu kita dilarang untuk memiliki sifat munafik ya anak-anak. Ya, ciri-ciri munafik itu tadi ada 3. Jika berkata ia berbohong, jika ia diberi amanat ia mengkhianati, jika diberi janji ia
mengingkarinya. Ya, mungkin itu saja yang bisa dapat Ibu sampaikan. Mari kita akhiri pada pembelajaran hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan pada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan Mbak Cana ya. Oke, Ibu cek kehadiran dulu ya. Hari ini apakah semuanya berangkat? Berangkat, Bu. Alhamdulillah. Oke, nah pada hari ini kita akan mempelajari makna beriman kepada kitab-kitab Allah dan nama-nama keempat kitabnya. Adapun tujuan pada pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar, mampu memiliki rasa ingin tahu terhadap sejarah kitab-kitab Allah, dan terbiasa membaca Al-Quran setiap hari. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya nih, adakah yang sudah membaca Al-Quran hari ini? Saya, ya, Nisa? Saya tadi baca habis maghrib, Bu, jadi hari ini belum tadarus. Ya, nggak apa-apa ya, bagus itu punya jadwal khusus ya untuk tadarus. Nah, yang sudah ini bacanya kapan? Tadi pagi, Bu, habis itu. Oke, mau itu habis subuh, mau itu habis maghrib, tidak masalah ya. Yang penting kalian itu minimal dalam sehari itu ada waktu buat tadarus. Nah, lebih bagusnya lagi kayak Mbak Nisa nih, ada jadwal khusus ya untuk tadarus yang nantinya bisa melatih keistiqomahan. Nah, jadi pada pembelajaran ini Ibu harap nanti kalian akan menjadi generasi pencinta Al-Quran yang toleran. Nah, oke. Tentunya Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, bisa disimak di PPT ya. Jadi iman secara bahasa berarti pengakuan yang melahirkan sikap menerima dan tunduk. Nah, sedangkan secara istilah iman berarti membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Nah, jadi iman kepada kitab Allah adalah membenarkan bahwa Allah mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasulnya. Nah, apa saja kitab-kitab yang perlu kita imani? Nah, itu ada gambar nama-nama kitab-kitab Allah. Nah, coba sebutkan kitab-kitab yang wajib kita imani. Al-Quran, Injil. Ya, jadi kitab yang wajib kita imani ada 4 ya. Yang pertama Taurat, yang kedua Zabur, yang ketiga Injil, dan yang keempat Al-Quran. Nah, berikutnya Ibu akan menjelaskan keempat kitab tersebut. Nah, pertama Taurat diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa sebagai pedoman bagi Nabi Musa dan juga Bani Israel atau Yahudi. Kemudian yang kedua, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud yang terdiri dari 150 surah yang berisi nasihat-nasihat, hikmah, pujian, dan sanjungan kepada Allah. Nah, kemudian yang ketiga, Injil diturunkan kepada Nabi Isa untuk menyempurnakan isi Taurat yang telah berakhir masa berlakunya dan berisi petunjuk serta pengajaran baru. Nah, salah satunya pemberitahuan akan munculnya Nabi penutup dan Rasul terakhir. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian yang keempat, Al-Quran. Kitab kita
diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk membenarkan kitab sebelumnya dan menggantikan syariat pada kitab sebelumnya. Nah, meskipun masing-masing kitab memiliki syariat yang berbeda, tetapi pada dasarnya sama, yaitu mengajarkan ketauhidan atau keesaan Allah. Nah, anakku, selain kitab, Allah juga menurunkan suhuf. Apa itu suhuf? Suhuf adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul tetapi masih berupa lembaran-lembaran terpisah. Nah, suhuf yang disebutkan dalam Al-Quran adalah suhuf Musa dan juga suhuf Ibrahim. Nah, lembaran ini sudah hilang dan tidak diketahui isinya, namun sebagian diberitakan dalam Al-Quran dan hadis, seperti Quran Surat An-Najm ayat 36-41. Nah, sampai sini ada kayak ingin ditanyakan? Ya? Ya, pertanyaan yang bagus Mbak Isma. Nah, Ibu, apa sih perbedaan kitab dengan suhuf? Nah, dari gambar ya bisa jelas perbedaannya. Jadi kitab itu dibukukan, sedangkan suhuf tidak dibukukan. Nah, kitab itu isinya lebih lengkap dibandingkan dengan suhuf. Nah, adapun persamaan keduanya adalah sama-sama merupakan wahyu dari Allah. Nah, oke. Sekarang Ibu minta kepada salah satu dari kalian untuk memberikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Silakan Mbak Nisa. Jadi kita sebagai seorang muslim, kita itu tidak hanya mengimani Al-Quran saja, tetapi wajib beriman pada kitab Allah seperti kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Ya, tepat sekali Mbak Nisa. Nah, jadi kesimpulannya adalah, jadi kita itu sebagai seorang muslim tidak hanya mengimani kitab Al-Quran saja, tetapi wajib mengimani keempat kitab yang sudah disebutkan dalam Al-Quran tadi. Nah, namun karena adanya perbedaan tradisi dan sejarah antara masing-masing agama menyebabkan perbedaan cara pandang terhadap kitab suci masing-masing, sehingga yang kita imani sebagai seorang muslim bukanlah kitab Taurat dan Injil yang diimani oleh bangsa Yahudi dan Nasrani sekarang ini, melainkan Taurat dan Injil yang ada pada masa Nabi Musa dan juga Nabi Isa. Nah, meskipun demikian, kita tetap perlu menghargai kepercayaan mereka. Nah, oke anak-anak, sebagai evaluasi, Ibu beri PR. Nanti silakan pada ketua kelas untuk membagikan kepada teman-temannya dan dikumpulkan besok di meja Ibu, perwakilan saja. Untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Luar biasa, Allah Akbar. Ya, baik. Semuanya hadir ya? Ya. Ya, sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, mari kita mengingat materi yang lalu, yaitu terkait meyakini utusan Allah. Meyakini utusan Allah itu berarti meyakini atau mengimani iman kepada Rasul Allah. Itu iman ke berapa ya? Ada yang tahu? Ya, keempat. Nah, sekarang kita akan membahas ke materi selanjutnya, yaitu mengimani hari kiamat. Apa sih itu hari kiamat? Hari kiamat adalah hari di mana terjadinya peristiwa kehancuran seluruh alam semesta.
Dan pengertian iman kepada hari akhir itu apa sih? Meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya itu akan hancur. Jadi kita harus meyakini bahwa hari kiamat itu pasti ada. Para ulama itu membagi hari kiamat menjadi dua. Ada yang tahu? Ya, benar. Ya, kiamat sugro. Yang pertama itu kiamat sugro. Kiamat sugro itu biasa kita lihat di kehidupan sehari-hari di sekeliling kita. Misalnya itu kematian ataupun bencana alam seperti banjir, terus longsor ataupun angin puting beliung misalnya. Ya, yang kedua yaitu kiamat kubro. Kiamat kubro merupakan kiamat hari akhir yang dimana terjadinya kehancuran, yang dimana di situ gunung-gunung dan seluruh alam semesta hancur. Ya, kejadian kiamat kubro ini terjadi ada pada surat Al-Qari'ah ayat 4 sampai 5. Ya, ada yang mau membacakan? Mas Malik bisa dibacakan ayat surat Al-Qari'ah. Surat Al-Qari'ah ayat 4 sampai 5. ayat 4 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yakunun nasu kal farasil mabthus wa takunul jibalu kal aishil manfus. Artinya apa Mas Malik? Artinya pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Jadi pada saat itu terjadinya hari kiamat, gunung-gunung itu bertaburan dan manusia itu bagaikan kapas yang berhambur-hamburan. Jadi kita itu tidak mengenal mana keluarga, mana teman, mana saudara. Kita itu hanya mengandalkan diri sendiri dan amal perbuatan kita. Dan yang kedua yaitu surat Az-Zalzalah ayat 1 sampai 2. Mbak Hilda bisa dibacakan? Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Artinya, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Ya, yang pada intinya kedua surat tersebut itu menerangkan betapa mengerikannya terjadinya hari kiamat yang akan terjadi, dan itu pasti akan terjadi dan tidak ada yang tahu menahu terkait kapan terjadi hari kiamat tersebut. Bahkan Nabi pun tidak mengetahui pastinya terjadi hari kiamat itu kapan. Ya, setelah terjadinya hari kiamat itu ada beberapa tahapan sebelum kita menimbang amal ataupun perbuatan kita, dan selanjutnya akan ditimbang apakah akan masuk surga ataupun neraka. Itu ada 4 tahapan. Yang pertama itu alam barzah atau alam kubur. Ya, jadi di situ itu manusia ditanyai oleh malaikat mungkar dan nakir terkait perbuatannya di alam dunia dan akan dihakimi di alam kubur juga. Dan setelah melewati fase alam barzah akan ke yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Jadi semua manusia dari zaman dahulu hingga sekarang hingga nanti terjadinya hari kiamat itu akan dibangkitkan semuanya. Dan yang ketiga ada yaumul mahsyar. Yaumul mahsyar itu hari di mana seluruh manusia dikumpulkan ke suatu tempat yaitu padang mahsyar. Ya, di situ itu setiap orang, setiap manusia itu memiliki wujudnya masing-masing. Maksudnya itu tergantung apa yang dilakukannya selama di dunia. Dan yang keempat yaumul mizan. Nah, yaumul mizan itu yaitu hari di mana amal perbuatan kita itu ditimbang. Nah, setelah melewati yaumul mizan, barulah kita akan ditentukan apakah kita akan masuk surga ataupun neraka. Ya baik,
Ada pertanyaan? Ah ya, terima kasih. Ya mungkin untuk pertemuan kali ini dicukupkan ya. Ya untuk minggu depan saya harap anak-anak semua bisa merangkum materi yang sekarang dan nanti akan dipresentasikan minggu depan. Ya baik, mari kita cukupkan pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Nah, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, kita semua berdoa terlebih dahulu ya. Monggo Mbak Canaya untuk memimpin doa. Nah, untuk pembelajaran pada kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai amanah dan jujur. Dari anak-anak ada yang tahu amanah dan jujur itu apa? Enggak tahu. Ya, oke. Jadi Bu Guru akan menjelaskan tentang amanah dan jujur pada pertemuan kali ini. Amanah itu artinya dapat dipercaya. Seperti sifat Rasul yang ada 4 itu ada amanah. Nah, lalu ada sifat Rasul itu sidik, itu artinya jujur. Nah, amanah itu dapat dipercaya, sedangkan jujur itu artinya berkata apa adanya dan tidak menutupi kebenaran. Berarti amanah dan jujur itu termasuk sifat yang bagus apa tidak? Nah, betul. Jadi karena amanah dan jujur itu termasuk sifat yang bagus, anak-anak itu harus mencontohnya ya, seperti sifat yang ada pada Rasul itu. Nah, untuk amanah dan jujur itu, contohnya pada kehidupan sehari-hari itu untuk amanah. Kalau misal Mbak Nur Fatimah itu dimintain tolong sama ibunya untuk membeli cabai di warung. Nah, di cabai itu Mbak Nur Fatimah itu cabainya itu harganya 5.000, sedangkan Mbak Nur Fatimah itu dikasih uang sama ibunya itu 10.000. Jadi Mbak Nur Fatimah itu harus amanah dan jujur mengembalikan kembalian yang 5.000 itu kepada ibunya. Jadi Mbak Nur Fatimah itu harus mengembalikan 5.000 rupiah kepada ibunya. Nah, kalau Mbak Nur Fatimah dapat melaksanakan hal itu, berarti Mbak Nur Fatimah itu sudah amanah dan jujur. Jadi sifat amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari itu perlu diterapkan ya anak-anak, untuk bekal kita ke masa yang akan datang dan untuk sifat-sifat yang lebih baik. Nah, untuk itu Ibu akan mengetes kalian untuk belajar tentang amanah dan jujur yang sudah tertera dalam LKS ya, itu ya halaman 21 ya. Terus Ibu akan membagikan kertas untuk kalian menjawab dari pertanyaan Ibu ya. Ibu kasih kalian waktu untuk diskusi juga. Ini kamu.
Nah, Ibu kasih waktu untuk kalian menjawab pertanyaan yang ada di LKS halaman 21 itu ya. Itu ada 5 pertanyaan dan Ibu kasih kalian waktu beberapa menit. Dah, selanjutnya bisa dijawab nomor 1? Ya, boleh Mbak Nur Fatimah bisa dijawab nomor 1? Nomor 1 jawabannya adalah jujur adalah berkata apa adanya dan tidak menutupi kebenaran. Ya, betul, tepuk tangan semuanya. Berarti Mbak Nur Fatimah telah mendengarkan dengan baik. Selanjutnya nomor 2, siapa yang mau menjawab? Mbak Nisa, iya. Contoh dari sifat jujur yaitu tidak berbohong dan berkata terus terang, Bu. Ya, betul, tepuk tangan semuanya. Ya, nomor 3, siapa yang mau menjawab? Mbak Canaya, ya, boleh. Ya, contoh sifat jujur yang lainnya yaitu adanya tidak menyembunyikan kebenaran. Ya, betul, tepuk tangan semuanya. Untuk nomor 4, siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, Mbak Rahayu, pintar, apa? Contoh sifat amanah yaitu bisa dipercaya apabila dikasih tanggung jawab. Ya, pintar, tepuk tangan semuanya. Ya, yang terakhir, siapa ya? Mbak Isma mau menjawab? Jadi amanah yaitu dapat bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Nah, betul. Tepuk tangan semuanya. Ya, terima kasih ya. Berarti anak-anak semua itu setelah mendengarkan apa arti dari sifat amanah dan jujur. Jadi sifat amanah dan jujur itu sebenarnya sifat yang sangat sederhana yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi terkadang sulit ya untuk menerapkannya. Nah, untuk sifat amanah dan jujur itu kita itu bisa menggolongkan dalam salah satu akhlak. Nah, akhlak untuk jujur dan amanah itu termasuk dalam akhlak mahmudah, yang berarti akhlak yang baik. Coba tadi mahmudah itu akhlak yang apa? Akhlak yang baik. Nah, betul. Nah, sedangkan untuk akhlak yang buruk itu artinya akhlak mazmumah, yaitu akhlak yang jelek atau buruk atau tercela. Jadi untuk sifat sidi dan amanah itu adalah sifat yang baik atau akhlak mahmudah. Nah, untuk itu kalian dipelajari lagi untuk kedepannya itu dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu mau untuk pertemuan selanjutnya kalian maju satu-satu dan menulis mengenai contoh sikap jujur dan amanah dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya menemukan uang yang terjatuh, terus kalian itu mengembalikan kepada pemiliknya, atau woro-woro di SW atau di grup itu ada yang kehilangan dompet atau uang, seperti itu. Kalian mencontohkan dan menulis contoh-contoh yang pernah kalian pelajari atau kalian alami dalam kehidupan sehari-hari tentang sifat jujur dan amanah. Ya, sekian untuk pertemuan pada hari ini. Semoga kalian dapat menerapkan sifat jujur dan amanah dalam kehidupan sehari-hari. Ibu pamit undur diri. Untuk kita menutup pada pertemuan pada kali ini, Ibu ingin Mbak Canaya untuk memimpin doa penutup. Ya. Nah, untuk itu kita ucapkan hamdalah pada pertemuan kali ini bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah.
Nah, sebelum masuk pembelajaran, ketua kelas dipimpin doa terlebih dahulu ya. Silakan. Siap berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Ibu absen dulu nih. Hari ini ada yang nggak berangkat? Berangkat semua. Alhamdulillah sehat semua ya. Ibu harap kalian semangat dalam mengikuti pembelajaran. Nah, ada yang masih ingat kemarin itu kita bahas tentang apa ya? Saling memaafkan. Nah, iya betul. Kemarin itu kita belajar bab 3 tentang saling maafkan. Jadi, Ibu ulas sedikit ya. Kita itu harus saling maafkan, lapang dada. Selain itu juga penting juga untuk meminta maaf ya kepada orang lain ketika kita berbuat kesalahan. Nah, karena materi kemarin udah selesai, kita masuk ke bab 4 yaitu halal dan haram. Sebelumnya di sini ada yang tahu apa itu halal? Boleh, Bu. Oh iya boleh. Terus ada lagi? Diperbolehkan. Baik. Oh ya. Terus kalau haram itu apa? Dilarang. Tidak diperbolehkan. Berarti udah pada itu ya, nggak asing sama kata halal dan haram. Coba kita cek pengertian dari halal. Oh iya, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu sebutin dulu KD sama tujuan pembelajarannya. Kita ini hari ini belajar tentang mengidentifikasi dan menyebutkan contoh makanan dan minuman yang halal dan haram berdasarkan ajaran Islam. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian halal dan haram dalam konteks makanan dan minuman. Kemudian yang kedua, menyebutkan contoh makanan dan minuman yang halal dan haram. Yang ketiga, mengidentifikasi makanan yang halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, siswa mampu memahami pentingnya memilih makanan yang halal dan yang menjauhi makanan dan minuman yang haram. Oke, berikutnya. Nah, untuk pengertian halal. Jadi halal secara bahasa itu boleh atau dibolehkan. Jadi tadi yang jawab boleh atau dibolehkan itu betul ya. Kalau secara istilah halal yaitu segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Kemudian haram itu lawan dari halal. Kalau halal tadi diperbolehkan, kalau haram yaitu dilarang atau tidak diizinkan. Secara istilah haram yaitu segala sesuatu atau kegiatan yang tidak diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Halal dan haram juga ada penyebabnya anak-anak. Ada 3 di sini. Yang pertama zat asal benda, kemudian yang kedua sifat asal perbuatan, dan yang ketiga proses pembuatan atau usaha. Jadi halal dan haramnya suatu hal itu bukan cuma dari asal bendanya. Contohnya misal berasal dari babi, darah, atau bangkai, itu kan memang sudah jelas haram. Tapi ada juga proses pembuatan atau usaha. Jadi misal sehalal apapun barangnya, misal kalian dikasih roti sama seseorang, tapi roti itu hasil rampasan dari orang lain, kalian mau apa enggak? Enggak mau, karena itu haram. Oke. Nah, berikutnya Ibu ada permainan tebak halal dan haram. Nanti Ibu sajikan gambar-gambar, nanti kalian sebutin secara kompak itu halal atau haram ya. Yang pertama ada gambar apa ini? Buah. Buah-buahan itu halal atau haram? Halal. Kemudian ini gambar apa? Sapi. Sapi halal atau haram? Halal. Yang ketiga ini apa? Ini halal atau haram? Haram. Oke. Nah, kemudian ini yang terakhir, ini ada gambar apa? Makanan apa? Permen. Tapi itu di belakangnya itu ada pencuri. Berarti ini tuh permen hasil curian. Itu halal atau haram? Nah, udah. Itu ya, udah paham semua. Sebelum penutup, oh ya, misal ada yang tanya, gimana sih Bu cara tahu makanan itu halal atau haram? Misal kita pengen jajan gitu, pengen tahu itu tuh halal atau haram kandungannya, kalian tinggal lihat di kemasannya itu ada logo halalnya atau tidak. Kalau ada logo halal dari MUI itu sudah dijamin kehalalannya ya, karena pastinya sudah dicek sama Majelis Ulama Indonesia. Kemudian untuk penilaian nanti Ibu kasih tugas ya, di sini ada lembar kerja peserta didik.
ini tugasnya dikerjain di rumah, ada nama, nomor absen, terus kalian ini kan ini ada gambar makanan, terus juga ada hewan-hewan juga. Kalau menurut kalian haram, nanti yang haramnya dicentang. Kalau menurut kalian halal, nanti yang halalnya dicentang. Ibu bagi dulu ya. Baik, sekian dulu pembelajaran hari ini. Jadi hari ini itu kita belajar tentang halal dan haram, kemudian penyebab-penyebabnya, terus contoh dari makanan yang halal dan haram. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa penutup. Baik, sekian dari Ibu. Semangat terus untuk sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, baik semuanya ya. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Silakan untuk Mbak Isma dipimpin doanya. Oke, hari ini ada yang nggak berangkat nggak ya? Berangkat semua. Oke, nihil. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang, bisa dibaca, adab menggunakan media sosial. Nah, iya, hari ini kita akan belajar tentang adab menggunakan media sosial. Nah, Ibu mau nanya dulu nih. Di sini punya HP semua? Nah, HP-nya untuk apa? Dimanfaatkan untuk apa? Masya Allah, ada yang untuk belajar TikTokan, ada yang buat ngegame? Ada. Nah, berhubung kita hari ini membahas tentang adab menggunakan media sosial, Ibu mau nanya lagi. HP kalian, media sosial kalian yang kalian ikuti itu apa aja? Instagram. Terus apa lagi? TikTok. Ada lagi? YouTube. Twitter, ada yang main Twitter? Ada. Ya, banyak ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pentingnya adab menggunakan media sosial. Nah, sebelum Ibu jelasin, Ibu mau nanya nih, ada yang tahu adab itu apa sih? Adab itu kebiasaan, etika, dan pola perilaku, Bu. Iya, betul sekali. Beri tepuk tangan buat Mbak Nisa. Nah, jadi adab itu iya tadi pentingnya perilaku apa? Etika, kebiasaan, pola perilaku, adab. Iya. Jadi adab itu kebiasaan, etika, dan pola perilaku yang ditiru dari orang-orang yang dianggap sebagai model. Sedangkan media sosial itu media yang berbasis internet yang memungkinkan pengguna berkesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain dan mempresentasikan dirinya dengan halayak luas maupun terbatas yang dapat mendorong persepsi interaksi dengan orang lain. Ya, jadi adab bermedia sosial itu adab kita dalam bermedia sosial. Nah, selanjutnya ada dasar nakli. Dari media sosial ada dari surat Al-Hujurat ayat 49 juz 6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauma
tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah benarannya agar kalian tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Jadi kita setelah menerima informasi atau berita-berita itu harus digali dulu, itu nyata, fakta atau bukan. Jadi kita tidak memberikan informasi tersebut dengan intinya kalau biasa kita dengar itu hoax ya. Jadi kita jangan menyebarkan berita hoax. Jadi kita harus meneliti dulu berita itu fakta atau enggak sih. Nah, selanjutnya adab menggunakan sosial media bagi penggunanya. Nah, kita sebagai pengguna media sosial juga harus beradab. Yang pertama, niat yang baik harus diniati dengan baik. Yang kedua, memilih teman yang baik. Nah, teman itu berpengaruh banget ya kalau kita bermedia sosial. Kalau kita berteman dengan orang yang suka nonton YouTube dakwah-dakwah ataupun syiar-syiar, jadi kan kita ikut nonton juga. Terus yang ketiga, meneliti fakta atau kebenaran informasi yang diterima. Nah, tadi ya, seperti dasar nakli yang tadi, kita harus meneliti faktanya dulu sebelum kita memberikan informasi kepada orang lain. Yang keempat, menyampaikan informasi tanpa rekayasa atau manipulasi, itu sama saja menyebarkan hoaks. Terus yang kelima, mengajak kepada kebaikan. Yang keenam, menyampaikan informasi atau memberikan komentar sebaiknya dengan cara yang baik. Nah, kita kan sering berkomentar di TikTok ataupun Instagram ya. Sebagai netizen yang baik itu harus menyampaikan komentarnya dengan baik juga. Terus yang ketujuh itu ada dalam menggunakan media sosial, hindarilah bahasa yang menyinggung atau menyakiti orang lain. Yang delapan, bersikap bijak. Bersikap bijak di sini kita harus mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk dalam bermedia sosial. Yang terakhir, dapat mengambil hikmah atau kebaikan. Nah, selanjutnya itu, hikmah nih. Hikmah dalam bermedia sosial, ada yang tahu hikmahnya apa? Saya Bu. Ya, silakan Mbak Rayu. Terhindar dari berita hoax. Iya, betul sekali. Beri tepuk tangan buat Mbak Rahayu. Iya, yang pertama itu terhindar dari berita hoax. Yang kedua, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Yang ketiga, menjalin hubungan yang harmonis dengan sesama. Yang keempat, terhindar dari tindakan yang diskriminatif, utamanya menyangkut unsur sara. Dan yang terakhir, orang lain merasa nyaman ketika melakukan silaturahmi di media sosial. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Saya Bu. Ya, silakan Mbak Nur. Bagaimana contoh bahasa yang tidak menyinggung atau menjauhi atau menyakiti orang lain dalam bermedia sosial? Iya, bagus sekali pertanyaannya. Boleh beri tepuk tangan buat Mbak Nur. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara berbahasa kita agar tidak menyinggung atau menyakiti orang lain dalam berkomentar, terutama ya karena kita kan pengguna media sosial. Nah, dalam berkomentar sebaiknya kita awali dengan kata maaf atau sebelumnya minta maaf. Jadi kayak terlihat sopan dan juga tidak menyakiti orang tersebut. Tidak langsung kamu jelek, kamu gak bagus. Jangan kayak gitu ya. Kita awali dengan kata maaf. Tuh. Ya, sekian dari Ibu sebelumnya. Silakan Mbak Isma untuk memimpin. Ya, sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Kayaknya kurang semangat nih. Coba kalau Bapak ucapkan selamat pagi, kalian jawab pagi, pagi, pagi. Luar biasa gitu ya. Coba. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Ya, oke. Baiklah, untuk hari ini kita akan belajar tentang bisa dibaca anak-anak? Bisa, Pak. Coba dibaca bareng-bareng. Nah, karena kalian sekarang sudah masuki jenjang SMA, ini sangat rawan sekali terjadi pada kalian, terutama pada yang cowok ini, perkelahian remaja atau biasa disebut tawuran. Nah, perkelahian antar remaja ini adalah suatu bentuk tindakan kekerasan atau agresi yang dilakukan oleh sekelompok remaja dan kelompok remaja lainnya. Mereka berusaha untuk menyingkirkan pihak lawan dengan menghancurkan atau membuat mereka tidak berdaya. Tawuran ya. Terus yang kedua ada minuman keras. Biasa kita sering dan bisa kita sebut dengan mabuk-mabukan. Minuman keras adalah jenis minuman yang mengandung alkohol. Penggunaan minuman keras dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental. Dalam konteks Islam, minuman keras dilarang karena dianggap membahayakan. Jadi minuman keras ini haram hukumnya. Terus yang ketiga adalah narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, yaitu zat-zat yang dapat menyebabkan ketergantungan. Penggunaan narkoba juga memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kesehatan dan perilaku seseorang dalam banyak agama termasuk Islam. Narkoba ini juga dilarang karena membahayakan. Baik, hari ini kita akan diskusi ya anak-anak. Silakan kalian buat 3 kelompok. Ini saja, ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan yang belakang kelompok 3. Silakan nanti kalian diskusikan tentang apa sih sikap yang harus kita lakukan terhadap 3 perilaku ini. Untuk kelompok 1 yang perkelahian antar remaja, yang kelompok 2 minuman keras, dan yang kelompok 3 narkoba. Nanti perwakilan dari setiap kelompok bisa membacakan hasil diskusinya di depan. Silakan Bapak beri waktu 15 menit untuk diskusi. Bagaimana kelompok 1, apa ada masalah? Aman, Pak. Aman ya. Kelompok 2 ada masalah? Oke, bisa lah ya. Kelompok 3? Enggak. Baik, waktunya habis. Silakan untuk kelompok 1 bisa membacakan hasil diskusinya ke depan. Ya, baik. Saya perwakilan dari kelompok 1. Jadi sikap kita terhadap perkelahian remaja itu apa sih? Yang pertama, membuat peraturan sekolah yang tegas.
Bagi siswa-siswi yang terlibat dalam tawuran akan dikeluarkan dari sekolah. Jika semua siswa terlibat tawuran, maka sekolah akan memberhentikan semua siswa dan melakukan penerimaan siswa baru dan pindahan. Yang kedua, memberikan pendidikan anti tawuran. Pelajar diberikan pemahaman tentang tata cara menghancurkan akar-akar penyebab tawuran dengan melakukan tindakan-tindakan tanpa kekerasan jika terjadi suatu hal. Selalu berperilaku sopan dan melaporkan rencana pelajar-pelajar Badung yang merencanakan penyerangan terhadap pelajar sekolah lain. Yang ketiga, memisahkan pelajar berotak kriminal dari yang lain. Setiap manusia yang memiliki sifatnya masing-masing, ada yang baik, yang sedang, dan ada yang kriminal. Daripada menurunkan sifat jahatnya kepada siswa yang lain, lebih baik diidentifikasi dari awal dan dilakukan Singkat baik. untuk menghilangkan sifat-sifat jahat dari Najis. siswa tersebut. Najis. Jika tidak bisa dan tetap berpotensi Iya, kayaknya. membahayakan yang lain, segera keluarkan dari sekolah. Oke, baik. Tepuk tangan. Ya. Baik, silakan kelompok 2 untuk mempersingkat waktu bisa langsung. Iya. Singkat baik. Baik, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 2. Nah, sikap tepat yang perlu dilakukan untuk menghindari hambar adalah: pertama, tidak coba-coba memakai atau minum miras karena bahaya dan madaratnya sangat besar, baik bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Kemudian yang kedua, hambar, judi, berkorban atau mempersembahkan sesuatu untuk berhala dan mengundi nasib, semua itu adalah najis. Dan ini sikap dan perbuatan yang amat sangat tercela. Kemudian yang ketiga, bagi pihak yang berperan dalam pembinaan umat, pentingnya melakukan pentahapan dari mulai yang ringan, sedang, dan berat. Bersama-sama menemukan kenapa ini boleh dan itu tidak boleh, menghindari perkataan memaksa atau hitam putih, dan mendahulukan materi akidah atau keimanan berlanjut ke materi syariah dan akhlak. Iya, silakan. Terima kasih ya. Tepuk tangan buat kalian semua. Oke, jadi kesimpulan untuk materi hari ini yaitu janganlah kalian coba-coba ya. Nah, kalau sudah terlanjur gimana? Ya jangan diulangi lagi. Mungkin sekian itu saja dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semangat semuanya ya hari ini? Semangat, Bu. Ya, alhamdulillah. Setiap hari harus semangat ya. Ya, pada pertemuan kali ini melanjutkan materi yang kemarin, kita hari ini akan membahas mengenai indahnya keberagaman dan saling menghargai. Tujuan pada pembelajaran kita pagi hari ini itu, Ibu harap nanti setelah pembelajaran kali ini kalian itu dapat memahami, menyebutkan norma yang ada di lingkungan sekitar dan lingkungan yang lebih luas dengan jelas. Selanjutnya yaitu Ibu harap kalian dapat saling menghormati dan menghargai antar sesama umat. Selanjutnya Ibu harap juga kalian ini juga dapat memunculkan sifat toleransi dengan tepat.
Ya, di sini Ibu punya contoh gambar ya. Kelihatan nggak? Ya, di sini ini Ibu ada contoh gambar keberagaman ya. Di sini ada keberagaman suku, keberagaman negara, dan masih yang lainnya. Nah, keragaman itu apa sih teman-teman semuanya? Keberagaman itu perbedaan. Perbedaan apa? Perbedaan di sini berarti suatu kondisi yang terdapat bermacam-macam perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu di tengah kehidupan bermasyarakat. Nah, keragaman di sini juga merupakan kenyataan yang tidak dapat kita hindari dan juga merupakan sunatullah. Nah, keragaman di dunia ini itu terdapat banyak sekali. Contohnya itu terdapat adanya keragaman negara, keragaman warna kulit, dan juga tinggi badan. Kan pasti warna kulitnya teman-teman semua dan tinggi badannya juga berbeda-beda kan ya? Ya, itu juga merupakan sunatullah yang harus kita terima. Terus selanjutnya ada keberagaman suku. Keberagaman suku di sini juga terdapat banyak suku bangsa di Indonesia ya. Contohnya ada suku Jawa, suku Batak, suku Sunda, Bugis, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selanjutnya ada keberagaman agama. Teman-teman juga pastinya tahu ya, di Indonesia ini kan terdapat banyak sekali agama. Contohnya agama yang kita anut, agama apa yang paling mulia, yaitu agama Islam. Iya, betul sekali, agama Islam. Selanjutnya ada agama Kristen, ada agama Hindu, Buddha, Konghucu, dan masih banyak lagi yang lainnya. Itu juga merupakan sunatullah yang tidak dapat kita hindari dan harus kita hormati, seperti itu. Nah, agama Islam ini, agama yang kita anut, juga mengajarkan kebaikan. Nah, kebaikan itu selalu diajarkan oleh agama di Indonesia. Semua agama mengajarkan kepada pemeluknya untuk saling menghargai, menghormati, cinta damai, dan saling toleransi antar sesama. Materi itu untuk materi pada hari ini, apakah sudah paham semuanya? Sudah. Iya, bagus, hebat ya anak-anak ibu semuanya, pintar-pintar. Jadi materi kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini yaitu meneladani kebaikan. Jadi kita harus mari kita menyebarkan kebaikan kepada semua orang. Jika ada orang jatuh, kita harus segera menolong tanpa melihat agamanya. Jadi kalau kita lihat ada orang jatuh, kok dia beda agama dengan kita tidak boleh, oh dia Kristen kita nggak mau nolong, nggak gitu, kita harus saling menolong. Selanjutnya juga jika ada orang yang tersesat, bantulah tanpa melihat sukunya. Kalau berbeda suku ya kita harus tetap saling membantu, saling menolong sesamanya, seperti itu. Paham ya? Iya, bagus, hebat semuanya. Mungkin cukup itu materi yang dapat ibu sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.